Hai, Febrisya di sini. Thank you ya udah watching uh, Febrisya channel. Oke, hari ini aku pengen ngasih renungan singkat gitu, renungan pribadi yang aku ambil dari kesaksian hidupku sehari-hari. Tapi sebelumnya aku akan bawa ayat dari Amsal 3 ayat 27. Kisahnya tuh tentang janganlah menahan menahan kebaikan kepada seseorang, semua orang yang berhak menerimanya, padahal kita tuh mampu untuk melakukannya. Jadi gini saudara, pernah gak sih dalam hidup kalian tuh kalian ngalamin kayaknya gue sering banget deh nolong elo, tapi kok kayaknya lu kayak gak nganggep gue temen gitu. Kayaknya kita udah berteman lebih dari 5 tahun. Kalau lo susah, gue datang. Minimal kalau lo susah lo curhat sama gue dengerin. Kalau gue nggak punya apa-apa ya minimal gue memberikan waktu gue gitu. Tapi kok tiba-tiba setelah dia masalahnya udah lewat, terus tiba-tiba dia lupa. Dan suatu kali waktu kita sedang misalnya lagi dalam ngobrol santai atau lagi sedang dalam diskusi, namanya juga temen ya, atau lagi kumpul-kumpul, itu kalau lagi marah-marah aja dia, marah seperti kayak marah nganggep musuh gitu, terus bisa ngejelek-jelekin kita sama teman-teman kita yang lain, bisa ngejelek-jelekin, kok si Febri orangnya begini gitu. Terus ya karena kawan kan kita jadinya kawan sama kawan kan jadi akhirnya ngomong, Feb lo tuh diomong-omongin sama dia gitu. Dan secara manusia sebenarnya gue nggak terima kan, gila lo itu ibaratnya susahnya bareng sama gue, nangisnya nangis bareng, lagi sedihnya sedih bareng, lagi susahnya ya juga bareng. Tapi kok bisa-bisanya ya lo bisa ngomong di belakang, ngomong-ngomong yang enggak gitu. Nah itu pernah terjadi sama gue, dan gue ngalamin itu gitu. Dan gue juga yakin kisah gue ini bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan yang lain. Awalnya sih sebenarnya gue nggak terima, dalam hati gue, lu ini temen apa bukan sih gitu kan. Gue udah pernah nolong lu, ngebantuin ngasih lu makan, ngasih lu duit, bahkan hampir setiap hari gue suka ngasih elu gitu kan, ibarat minimal tumpangan motor, udah kayak sahabat, ngerti kan? Mungkin kawan-kawan pasti pernah punya temen sahabat, nah ya kayak begitu tuh. Terus tiba-tiba dia nggak suka sama kita, dia ngomong kesana kemari gitu kan. Nah terus dan kalau kita lagi namanya diskusi atau kita lagi rapat gitu kan, terus dia bisa marah sama gue misalnya. Bukan misalnya lagi, malah pernah kejadian marah tuh marah beneran marah, dan ngomong kemana-mana tuh, ngomong ke semua orang, ngomong, dan kawan-kawan dia juga ngelihat, gila ya bisa kayak begitu, murkanya tuh bisa kayak begitu gitu. Terus udah gitu jaga jarak kayak gitu. Lucu ya, tapi itu kejadian loh saudara. Nah awalnya gue gak terima gitu. Awalnya gue bete, kayaknya nih orang gak tahu berterima kasih gitu ya, atau berterima kasih. Tapi saat gue mulai belajar, mulai di mentoring, mulai ngerti, mulai rajin untuk mendengarkan, bergaul sama sahabat-sahabat yang baik gitu kan ya. Terus kita mulai dengar firman Tuhan Yesus tuh mengajarkan kepada kita bahwa kita mau berbuat baik sama orang itu tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi ternyata. Jadi kalau kita mau baik sama orang ya baik aja. Ya kita tetap baik walaupun dia mencak-mencak, walaupun dia marah-marah, walaupun dia pura-pura lupa misalnya. Pura-pura lupa. Berapa kali gue pernah didatengin temen yang lain lagi nih, minjem duit. Sampai hari ini sudah 10 tahun berlalu. Memang sih
kita yang namanya kita yang dipinjemin kita inget ya, tapi yang minjem mungkin lupa atau pura-pura lupa. Nah, aku mau ngasih tips nih berdasarkan firman Tuhan ya. Tetaplah kita berbuat baik gitu. Kalaupun saat itu dia datang lagi sama kita tetap welcome. Mau dia abis itu dia mau menjauh sama kita, jaga jarak, mau dia suka curhat-curhat di status lah apalah gitu, itu gak mempengaruhi cara pandang kita untuk tetap berbuat baik. Karena setiap kita melakukan sesuatu itu Tuhan tahu loh. Dan kalau misalnya tiba-tiba orang lain lagi, misalnya bukan orang yang sama, datang lagi sama kita, padahal kita juga gak punya apa-apa saat itu ya, saat ini juga saat ini kita gak punya apa-apa, gak punya duit, misalnya gak punya makanan, jadi kita cuma punya ya cukup buat kita. Tapi dia datang, dia curhat, ya ampun, gue lagi gak punya duit nih, gue hari ini ngasih makan anak-anak gue, udah gue gak tahu besok lagi gue kasih makan apa gue masih bisa makan, gue belum bayar uang sekolah, gue belum bayar listrik, gue belum nih. Nah, dia curhat nih sama kita, iya kan? Terus kita bisa berbuat apa? Nah, disitulah kenapa juga orang itu curhat sama kita, pasti ada maksud Tuhan. Nah, saudara, dalam hal seperti ini kita harus peka. Apa yang pengen Tuhan lakukan? Berarti firman Tuhan bilang seperti janda yang memberikan 2 dinar, kita kasih dalam keadaan kita gak punya aja, kita bisa kasih walaupun gak banyak. Karena Tuhan menyiapkan berkat-berkat yang di dalam program Tuhan yang kita gak pernah tahu besok akan terjadi apa sama kita gitu. Karena kita harus menabur, justru pada saat kita nabur, pada saat-saat yang kritis, disitulah taburan-taburan yang sangat berharga seperti permata, dan itu masuk dalam buku kehidupan Tuhan. Nah, itu sebabnya jangan kaget kalau ada teman, ada saudara yang datang curhat sama kita. Gue aja gak punya duit, gue aja gak punya apa-apa, lu datang lagi curhat-curhat sama gue. Enggak saudara, itu semua bisa kejadian. Kenapa gak lu curhat aja sama orang kaya gitu kan? Enggak saudara, kita harus tahu bahwa segala situasi dalam kontrol Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita harus bisa meresponi. Minimal misalnya dia satu curhat sama kita kayak begitu, kita gak punya apa-apa, minimal kita bisa berdoa buat dia, kita memberikan waktu buat dia, dan kita berdoa buat dia. Itu udah cukup melebihi, karena kita kan berdoa bertemu dengan yang punya kehidupan, yang maha kuasa. Percayalah saudara-saudara, saat kita berdoa ada orang-orang juga yang berdoa buat kita. Jadi segala sesuatu tuh mendatangkan kebaikan. Nggak ada cuma untuk kebaikan buat dia aja, tapi buat kita juga. Saat dia datang, kawan kita nih datang, Tuhan pasti punya planning buat kita. Kenapa mesti kita yang denger? Kayak gitu contoh ya. Padahal dia bisa aja curhat sama yang orang kaya, kayak gitu kan. Nah, jadi hari ini aku ngasih kesaksian hidup ya, bahwa apapun yang terjadi dalam soal memberi, beri aja. Sekalipun bener-bener gak punya apa-apa, sekalipun bener-bener gak punya apa-apa, beri aja gitu. Ya kalau emang gak punya duit, ya kita kan bisa kasih doa, atau kita masih punya supermie di kulkas atau apa, kasih aja. Kita masih punya beras, ya kasih aja 1 liter 2 liter, kasih disertai doa. Percayalah saudara, Tuhan Yesus gak pernah mau berhutang, tidak pernah mau berhutang. Percayalah, Tuhan kita sanggup memelihara kita. Bunga bakung di ladang didandanin, apalagi kita anak-anaknya. Begitulah kesaksian dari Febrisha, semoga memberkati. Haleluya, puji Tuhan.